Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Sunaryo, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang yang saat ini melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Jasa, tepatnya di kelas 8F dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baik, hari ini bertemu dengan saya Pak Iksan Sunaryo dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8F. Untuk mengawali, mohon ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Silakan, Mas Faiz. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Faiz, bisa kembali ke tempat. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita membaca surat Al-Qari'ah terlebih dahulu. Silakan Mbak Natania untuk mengawali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush wa amma saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, bacaannya sudah bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak absensi terlebih dahulu kehadiran anak-anak. Yang pertama Ahmad Miftah Suwaji. Hadir, Pak. Oke. Alisa Septi Rahmadina. Hadir, Pak. Oke. Aluna Pramudia Wardani. Oke. Andika Arya Pratama. Hadir, Pak. Baik, ternyata semuanya sudah hadir. Terima kasih, anak-anak sudah semangat untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak cek terlebih dahulu, anak-anak pakainya sudah rapi semua? Sudah. Oke, kemudian meja dan kursinya sudah ditata rapi? Sudah. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita pakaikan semangat untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa kita? Pelajar Pancasila SMP Negeri 1 dari Jaksa. Apa visi kita? Unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, dan peduli lingkungan. Apa kabar hari ini? Semangat belajar, kita raih prestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, karena kita sudah bersemangat untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, selanjutnya Bapak jelaskan keterkaitan materi kemarin. Anak-anak sudah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, dan hari ini kita akan melanjutkan pada kompetensi dasar yang selanjutnya. Tentang korelasi dengan materi yang kemarin dengan sekarang ini, coba Pak Ihsan mau ngecek apakah anak-anak masih mengingat apa tidak. Ada yang masih ingat apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Sahla. Pengertian iman kepada Allah, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Berarti anak-anak secara umum sudah mengingat dan menguasai materi yang kemarin ya? Oke, terima kasih.
Baik, garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak nanti akan diarahkan mampu lebih lanjut memahami iman kepada kitab-kitab Allah, tentunya dengan paham kemudian kitab apa saja yang diturunkan kepada nabi siapa saja, termasuk perbedaan kitab dengan suhuf, dan juga termasuk dalil-dalil nakli yang mengiringi tentang keberadaan dari masing-masing kitab. Jadi ada yang dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Anak-anak ini paham tentang dalil-dalil nakli yang menyebutkan tentang kitab-kitab itu ada. Paham? Anak-anak bisa diterima? Terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah melaksanakan pembelajaran ini, diantaranya yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar, menunjukkan dalil nakli, bukti kemudian Al-Quran dengan benar, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, mencari dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran, dan menyajikan paparan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah, disertai bukti-bukti lain yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah mulai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Adapun penilaian yang akan Bapak laksanakan, diantaranya ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan. Sehingga dalam hal ini anak-anak dalam pembelajaran ini perlu untuk menyiapkan supaya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Ihsan pada pagi hari ini. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini anak-anak akan dibagi menjadi 4 kelompok, dan ini Pak Ihsan putuskan yang kelompok ini berarti kelompok kitab Zabur, ini kelompok kitab Taurat, kemudian kelompok sana kitab Injil, dan yang keempat kelompok kitab Al-Quran. Sebelum berlanjut, mari kita cek kekuatan masing-masing kelompok. Kelompok kitab Zabur, Cerdas, aktif, dan kreatif. luar biasa. Kelompok kitab Taurat, Cerdas, peduli, responsif. oke, luar biasa. Kelompok kitab Injil, Giat, semangat, bijaksana. oke, luar biasa. Yang terakhir kelompok kitab Al-Quran. Religius, toleransi, and smart. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya tentang peta konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa disimak anak-anak. Ini iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya anak-anak nanti perlu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allahnya itu ada apa saja. Di antaranya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya isi kandungan dari kitab Al-Quran yang perlu anak-anak ketahui juga. Di antaranya ada tentang tauhid, kemudian tentang ibadah, tentang akhlak, tentang hukum, muamalah, dan tarikh. Dan yang terakhir, cara mencintai kitab Al-Quran. Di antaranya adalah caranya satu, dengan rajin membacanya, kemudian memahami isinya. Yang ketiga, mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, memuliakan, dan yang terakhir, meyakininya. Bisa dipahami konsep pada pembelajaran kita? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya tentang pengertian. Nah, ini bisa disimak anak-anak. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Mbak Kusna, bisa dibacakan coba. Iman kepada kitab-kitab Allah ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa kitab kepada beberapa rasulnya melalui malaikat Jibril untuk menjadikan pedoman hidup manusia guna mencapai keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Baik, intinya ini Bapak garis bawahi
bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini ya, benar-benar meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab itu kepada Rasulnya melalui malaikat. Kitab adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul yang tersusun dan tertulis dalam sebuah kitab. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang belum tersusun atau tulisan firman Allah yang masih terpisah-pisah. Intinya begini anak-anak, yang membedakan kitab dengan suhuf ini, kalau kitab ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul, kemudian sebagai pedoman dan dibukukan, ya, ada perintah untuk membukukannya. Oke, selanjutnya kitab-kitab Allah, diantaranya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Nah, coba dibacakan Mbak Natania. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur, yang artinya sesungguhnya aku telah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang mengandung petunjuk bimbingan kepada kebenaran dan cahaya. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Ini beberapa dalil Al-Quran yang menunjukkan kebenaran dari penurunan kitab-kitab ini. Nah, berarti ada kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, masih ingat ya Nabi Musa yang ceritanya apa anak-anak? Yang membelah lautan. Kemudian Nabi Daud ini ceritanya yang apa? Yang suaranya paling merdu. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Al-Quran menjelaskan, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan, Quran surah Ali Imran ayat 1-3. Nah, ini juga sama ya. Anak-anak bisa memahami dalil tentang keberadaan kitab Injil dan juga dalil tentang keberadaan kitab Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, next ya. Nah, sekarang membahas tentang kandungan kitab Allah. Mbak Aluna, ayo. Apa saja kandungan kitab Allah? Adapun kandungan kitab Allah yang 4 itu adalah 1. Kitab Taurat. Kandungan kitab Taurat adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. 10 amandemen. Nah, itu kandungan kitab Allah yang dari kitab Taurat. Sampai di sini tim kitab Taurat bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur. Kandungan kitab Zabur adalah kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Oke, ini kandungan kitab Zabur. Keistimewaan Al-Quran. 1. Gaya bahasa sangat tinggi, melakukan tidak satupun yang dapat menyanyi gaya bahasanya. Bahkan orang Nasrani dari Amerika yang bernama Harry Gilman mengatakan bahwa Quran itu bukan kata-kata Muhammad SAW karena gaya bahasa yang tinggi dan mengagumkan. 2. Quran bersifat universal atau umum ditujukan seluruh umat dunia. Oke, dari masing-masing kelompok sudah bisa menemukan gambarannya? Selain informasi ini, nanti anak-anak bisa mencari informasi tambahan dari internet yang saat ini anak-anak nanti pada saatnya bisa menggunakan handphone untuk mengakses itu. Baik, kita lanjutkan tentang fungsi iman pada kitab Allah. Di antaranya yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah, ya. Paham ya anak-anak ya? Yang kedua memperkuat iman kita kepada para malaikat. Dan yang ketiga memperkuat iman kita kepada kitab-kitab Allah, baik yang sudah terdahulu maupun kitab yang sekarang.
Selanjutnya ada tampilan video yang perlu Anda simak untuk memperkaya pengetahuan dan tentunya lebih menarik untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 bab yang pertama, yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disebut juga tanah. Nah, ini diberikan kepada Nabi Musa, tetapi kepada bangsa Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka bangsa Bani Israil untuk mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-49. Allah juga mengirimkan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini dikirimkan Allah kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israil atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti atau bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang Mesir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka 'alamu bima fis samawati wal ardh. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tawrata wal injil. Baik, setelah anak-anak melihat paparan PowerPoint dan juga video pembelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Mbak. Ya, silakan. Pak, Rasul kan jumlahnya ada 25, kenapa kitabnya cuma 4? Oke, pertanyaan bagus, tepuk tangan untuk. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Mas Haji. Menurut saya, hal ini terjadi karena wahyu Allah atau kitab yang diturunkan oleh Allah masih relevan untuk dilaksanakan Rasul pada saat itu. Nah, tepuk tangan juga. Ya, begini Mbak, penjelasannya. Rasul itu kan ada 25. Iya. Wahyu Allah itu kan tentunya akan turun pada Rasulnya kan. Nah, ketika rumpun Rasul itu beriringan, nah intinya kan perintahnya kategorinya masih sama, sehingga kan belum ada perintah terbaru untuk melaksanakan perintah Allah selanjutnya. Oleh sebab itu, kitab ketika belum turun kitab yang baru, maka kitab yang dijadikan pedoman adalah kitab yang sebelumnya, yang diturunkan pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan sekarang yang kita anut itu sebagai kitab untuk seluruh umat manusia adalah kitab Al-Quran. Makanya sekarang itu kita mengimaninya dan melaksanakannya adalah seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Quran. Selain tadi ada yang ingin bertanya lagi? Pak, Oke, silakan Mas Aro. sebutkan tadi katanya berupa lembaran. Lembaran seperti apa itu? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Fitri.
Zaman dahulu lembaran yang dimaksud itu ada yang ditulis di lembaran daun, lembaran kulit binatang, kulit kayu, dan tulang belulang. Oke, tepuk tangan atas jawabannya. Betul sekali. Memang dulu itu lembaran-lembaran saat itu kan belum ada kertas HVS, belum ada kertas Manila, belum ada kertas-kertas yang seperti saat ini kan. Sehingga adanya itu semacam dedaunan yang kering itu dijadikan sebagai lembaran untuk menulis ayat-ayat ataupun wahyu yang telah diturunkan. Semacam itu Mas Aro, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Maaf Pak, kami mau tanya. Oh iya, silakan dari kelompok Injil. Kami kan dari kelompok Kitab Injil, mohon bantuan untuk dalil nakli untuk kami jadikan bahan referensi. Oke, ada yang bisa membantu dari kelompok lain? Oh iya, silakan Mbak Koni. Firman Allah yaitu qala inni abdullah ataniya kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberi kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Oke, Quran Surat Maryam ayat 30. Bisa dicari nanti ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Koni atas jawabannya. Baik, selanjutnya anak-anak dari masing-masing kelompok Kitab Zabur, Kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, saatnya boleh mencari informasi tambahan untuk anak-anak menulis rangkuman ya, yang nanti akan kita presentasikan dari masing-masing kelompok. Ya, silakan anak-anak untuk membuka handphonenya untuk mencari referensi terkait dengan penulisan dan juga pembuatan rangkuman dari masing-masing materi yang kalian laksanakan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, terima kasih. Baik anak-anak, karena sudah kalian diskusikan, sekarang kita kumpulkan hasil diskusinya di papan depan. Ayo, dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk menempelkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih. Setelah ini satu persatu Pak Isan akan memanggil dari masing-masing kelompok untuk maju dan mempresentasikan. Baik, yang pertama dari kelompok Kitab Zabur, tepuk tangan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zabur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura." Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh
memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kandungan kisah tersebut berisi doa, zikir, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmatnya dikaruniainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk hasil presentasi dari tadi kelompok kitab Injil sudah maju. Sekarang yang kelompok terakhir kita panggil untuk kelompok kitab Al-Quran. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Quran ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil yang menunjukkan turunnya Al-Quran yaitu Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya dia memberikan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Quran surah Al-Imran ayat 3. Isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama akidah atau keyakinan, yang kedua akhlak atau budi pekerti, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang kelima tarikh atau sejarah, yang keenam hukum, dan yang ketujuh intek. Keistimewaan Al-Quran: 1. Bersifat universal atau umum. 2. Memiliki bahasa yang tinggi. 3. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Kenapa kitab Al-Quran itu dipergunakan sampai akhir zaman? Silakan dijawab. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, sehingga Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim sampai akhir. Gitu. Oke, tepuk tangan. Garis bawahi. Gini, kenapa Al-Quran kok digunakan sampai akhir zaman? Karena kita tahu bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Maka setelah itu tidak ada kitab yang akan turun lagi. Ya, sehingga kita pedomannya adalah Al-Quran sampai nanti akhir zaman. Oke, demikian. Ada tanya lagi atau cukup? Cukup. Oke, demikian presentasi kelompoknya bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab sama. Baik, secara umum Pak Ihsan merefleksi semua kelompok sudah maju presentasi dengan sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di antaranya tentang kitab-kitab Allah tadi ada apa saja? Satu, Taurat, kemudian yang kedua, oke, yang ketiga kita, yang keempat kita, oke, sudah jelas ya Nara ya? Jelas. Kemudian berikutnya juga isi kandungan Al-Quran apa saja untuk kesimpulannya? Tauhid, ibadah, akhlak, hukum, muamalah, dan tarikh. Oke, dan yang terakhir untuk cara mencintai Al-Quran apa saja yang perlu kita laksanakan? Membaca, memahami, mengamalkan, memuliakan, dan meyakini. Oke, terima kasih. Semoga anak bisa mengingat-ingat dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar semuanya ya? Oke, kita sudah melaksanakan pembelajaran. Tentunya setelah anak-anak ini sudah mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari juga bisa mempraktekkan, kemudian bisa melaksanakan apa yang anak-anak ketahui untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya anak-anak ya? Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang menjadi tim terbaik yang telah mempresentasikan dan menyusun paparan jatuh pada kelompok Al-Quran. Silakan ketua tim dari Al-Quran bisa maju ke depan untuk menerima.
Nah, ini selamat ya hadiah untuk tim terbaik. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, sebelum kita tutup, Pak Ihsan ini memberikan tes lisan ya pada anak-anak. Silakan yang bisa nanti acungkan tangan untuk menjawabnya. Soal yang pertama, sebutkan 4 kitab dan juga nabi yang diturunkannya. Saya Pak. Ya, silakan Mas Arya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 untuk Mas Arya, teman-teman. Soal berikutnya, apa saja keistimewaan dari Al-Quran? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Faiz. 1. Gaya bahasa yang tinggi. 2. Bersifat universal atau umum. 3. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Oke. Tepuk tangan, jawabannya luar biasa. Baik, tadi sudah tes lesan, sudah Pak Ihsan catat siswa-siswa yang aktif. Selanjutnya tes tertulis ya. Silakan nanti setelah Pak Ihsan bagikan, anak-anak bisa mulai mengerjakan. Siap semuanya? Ya. Baik, karena waktu sudah habis, anak-anak sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada Mbak Kusna. Oke, baik. Terima kasih. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti Pak Ihsan koreksi. Untuk pekerjaan di rumah, anak-anak pastikan melaksanakan kegiatan tadarus di musola atau di masjid dan dibuktikan dengan dokumentasi video saat membacanya. Bisa dipahami anak-anak? Itu bisa dilaksanakan ketika ba'dal sholat maghrib atau ba'dal asar atau kegiatan apa, silakan. Intinya anak-anak punya tugas di rumah untuk dilaksanakan dan dikumpulkan melalui grup pendidikan agama Islam yang ada Pak Ihsan. Itu ya. Anak-anak selanjutnya yang perlu anak-anak siapkan dalam materi selanjutnya adalah tentang minuman keras dan juga judi yang dilarang oleh agama Islam. Bab selanjutnya setelah ini. Sehingga nanti ketika kita pembelajaran, anak-anak sudah siap secara material. Demikian serangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Ihsan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentunya alhamdulillah pembelajaran kita telah terlaksana dengan baik dan lancar. Oke, anak-anak bisa merapikan buku-bukunya sebelum nanti kita pulang. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Ihsan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.